Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum ya Miftahul Gaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Syahiduna wa Mursiduna Syahmul Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syidlahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zai Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islamini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat Abah Setu Wandena dimanapun berada. Selamat malam Mas Bambang, ya Mas Hadi, ya, dan juga selamat malam Bang Kasman Singapura, ya. Selamat malam Pak Rudi Brunei, selamat malam siapa Mas Rudi yang di Selandia Baru juga, ya. Ibu Lili Taiwan dan sahabat dan juga keluarga Abah di Batu Ampar, ya, Madura, sehat semua, ya, Pamekasan, Sumenep, ya, dan juga sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, pencinta kesucian jiwa, ya. Abah mendoakan panjenengan semua dimanapun berada selalu bahagia, selalu sehat, ya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, bahagia dohir dan batin, sahabat. Kalau Abah sarankan jangan pulang pada Allah sebelum bahagia dohir batin, ya. Maka oleh karena itu adalah begitu banyak sahabat adalah ilmu yang sudah kita uraikan, ya, yang mana adalah kita saling berbagi, yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih arif dari yang mendengarkan. Kita adalah dalam rangka menggunakan medsos, ya, menggunakan teknologi yang sudah Allah siapkan kepada kita di akhir zaman ini. Maka sekarang lebih mudah kita adalah untuk memahami ilmu-ilmu Allah, ya. Dan nanti barangkali pasca Abah nanti jangan aneh, nanti yang bicara tentang ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akhlak adalah AI, ya sahabat. Itu akan sampai pada masanya. Barangkali nanti yang bicara bukan lagi manusia, ya, tetapi adalah Allah sudah mengganti, adalah manusia, adalah dengan mesin-mesin, adalah elektronik, ya, ya, teknologi-teknologi, ya. Karena insya Allah teknologi-teknologi itu adalah memiliki kejujuran dibandingkan manusia. Tadi semua manusia punya banyak kepentingan, ya, sehingga adalah tidak semua hal yang bisa disampaikan. Pada malam hari ini sahabat, sebagaimana biasa, kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa ingin berubah. Karena adalah kita diberikan ranah, adalah alam yang memang harus berubah, sahabat. Maka tidak ada yang tetap dalam kehidupan kecuali perubahan. Jadi perubahan itulah sebuah keniscayaan dari Allah kepada kita. Kalian bisa ingat segala apa yang kalian alami dari mulai anak-anak sampai hari ini, semuanya sudah berubah. Mobil bentuknya sudah berubah, ya, dari dulu tidak ada, bahkan zaman Abah TV sekarang sudah berubah, ya.
Waktu Abah masih kecil nonton TV itu ada sebesar lemari, namanya adalah dengan radio tabung ya, dengan pemancar adalah bambu gombong ya, sehingga pada saat untuk mendengarkan radio saja saat itu mendengarkan pidato Bung Karno ya, orang berduyun-duyun adalah dari semua. Tapi hari ini inilah sebuah kehidupan yang sebetulnya adalah perubahan, adalah sebuah keniscayaan yang harus kita pahami, sahabat. Maka itulah kenapa kita harus memahami adalah ilmu tauhid ya, ilmu ketuhanan, ilmu jiwa ya, karena di akhir zaman ini nanti banyak yang sakit jiwa ya. Maka kenapa rumah sakit jiwa terus bertambah dari semua? Tidak ada rumah sakit ruh, yang adalah rumah sakit jiwa. Dan kecenderungan sahabat manusia membunuh dirinya itu sangat besar sekali di akhir zaman ini, karena manusia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal jiwanya ya, sehingga sadar nggak sadar manusia itu adalah telah sakit jiwanya. Maka kalau kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebetulnya banyak manusia sehat dohirnya tapi sakit jiwanya. Dan adapun orang yang sehat jiwanya adalah insya Allah orang-orang itu akan berakhlak ya, karena jiwa yang sehat itu akan mempengaruhi adalah tubuh yang baik, sahabat ya tadi. Maka kehidupan inilah yang harus kita pahami hukum-hukumnya. Jadi maka diaturlah di dalam kehidupan ini adalah ada berbagai tingkatan ilmu ya sahabat. Maka yang minimal kepada kita adalah bagaimana kita memahami ilmu tauhid adalah untuk keimanan kita ya, bagaimana kita mengesahkan Allah, memahami ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang awal ya sahabat, yang diajarkan kepada Nabi dan Rasul adalah ilmu tauhid ya. Maka misi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, adalah membawa misi adalah afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya membawa misi la ilaha illallah, adalah tadi adalah untuk menafikan keberadaan wujudnya dan mengisbatkan bahwa yang boleh wujud, yang boleh ada hanya Allah. Maka disinilah jiwa-jiwa yang sadar. Maka istilah Sidroh Al-Muntaha adalah merupakan kesadaran di penghujung. Kesadaran di penghujung adalah sampainya kita perjumpaan liqa dengan Allah, adalah itulah yang disebut Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar, Al-Muntaha adalah di penghujung yang tertinggi. Maka sahabat, kenapa kisah para nabi selalu di penghujungnya itu adalah sampai kepada bukit atau gunung tadi semua. Nabi Musa adalah Bukit Tursin, Nabi Muhammad adalah Jabal Nur, Jabal Sur ya. Nabi Adam ada Jabal Rahmah, Nabi Nuh adalah Bukit Judi ya. Dan demikian pula Ibrahim, sahabat sudah sampai pada bukit, ya itulah maka beliau adalah merupakan risalah yang besar yang dibawakan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad pun sebetulnya adalah agama yang dibawanya adalah agama tauhidnya Ibrahim tadi semua. Maka perjalanan agama Ibrahim itu adalah setelah mengenali sesungguhnya adalah pada saat beliau bertanya kepada Allah tentang menghidupkan orang mati. Maka Allah bertanya, apakah kamu tidak beriman ya Ibrahim? Afalam tu'min ya Ibrahim? Kata Ibrahim, aku beriman ya Allah, tetapi aku ingin tentram hatiku, aku ingin damai, aku ingin yakin dengan apa yang kupahami, apa yang kuimani tadi semua. Karena itulah sahabat juga pelajaran kepada kita bahwa iman itu adalah bukan percaya, tetapi al-yakin. Dan yakin itu adalah satu perkara harus yang dibuktikan kebenarannya. Sampai pada titik la raiba fihi hudan lil muttaqin, ada tiada lagi keraguan kepada dirimu tentang bagaimana adalah wujudnya Allah. Tiada lagi keraguan kepadamu bagaimana adalah kidamnya Allah. Bagaimana kidam idofi, bagaimana kidam azati, bagaimana kidam zamani, kita pahami. Jangan samakan Allah dengan makhluk ya. Karena pada dasarnya di sisi Allah kita tidak ada. Wujudnya Allah adalah wujud mutlak. Sementara wujudnya kita adalah hanya wujud yang diadakan, wujudnya bayangan. Seperti kita bercermin, maka apapun yang ada di cermin itu wujud, tapi wujud arad adalah wujud bayangan. Maka disinilah konsep kepada manusia, siapa yang mengenali Allah dan menyaksikan Allah dan kemudian menyaksikan Allah pada segala alam, tadi semua. Allah dalil kepada adanya makhluk, maka sebetulnya Allah tidak butuh dalil untuk keberadaannya.
Maka orang-orang yang masih berdalil bahwa makhluk dalil adanya Allah, satu saat nanti pada saat kiamat terjadi di mana bumi ini hancur, maka hati-hati kalian imannya rusak. Kenapa? Karena tidak ada lagi bukti bahwa adanya makhluk tadi semua. Nah, inilah yang harus kalian selesai di dunia ini adalah liqa dengan Allah, mengenali Allah. Pada saat bukti itu tidak ada, kalian sendiri akan goncang keimanannya. Maka jadikan Allah dalil adanya makhluk, bukan makhluk dalil adanya Allah. Nanti kita akan bahas, sahabat. Maka itulah manusia dibagilah jiwa, dibagilah ruh, dibagilah sukma, dibagilah nyawa. Maka pahami, apa itu ruh? Apa sudah jelaskan? Sebenar-benarnya adalah diri kita adalah ruh. Maka ruh itulah yang melihat. Pada saat engkau melihat, ruhlah yang melihat. Maka ruh pada saat dia melihat disebut basar. Ruh pada saat mendengar dia disebut sama. Ruh pada saat dia berkata-kata dia disebut kalam. Ruh pada saat bernapas dia disebut hidup dari semua. Ruh pada saat punya keinginan disebut kudrat. Pada saat punya kekuasaan iradat tadi semua, kehendak ya. Pada saat ruh punya juga keinginan disebut nafsu. Maka pada saat nafsunya adalah baik disebut adalah ruh itu nafsul mutmainnah. Pada saat keinginannya buruk, nafsu itu disebut nafsul amarah tadi semua. Pahami ya sahabat tentang bahwa sesungguhnya ruh itu pada saat dia memiliki pengetahuan disebut ilmu. Ruh pada saat dia boleh melakukan sesuatu disebut ikhtiar. Jadi intinya adalah sesungguhnya kalau kalian sudah mengerti ruh, ruh itulah sesungguhnya adalah diri kita yang asli. Tetapi ketidakbahagiaan itu muncul sahabat pada saat kita merasa wujud dari semua. Padahal sesungguhnya dari awal kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Ruh kita itu sangat mengenal Allah. Karena ruh kita adalah milik Allah dan sudah bersama Allah. Bahkan sebelum ditiupkan kepada kita, sebetulnya ada nama yang disepakati bersama antara kita dan Allah. Itulah ruh kita. Karena ruh kita itu milik Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Maka sesungguhnya adalah ruh itu adalah sebagian ruhku kata Allah. Berarti sesungguhnya itulah alat kita berkomunikasi dengan Allah. Ruh seumpama adalah SIM card. Adalah alat dia tersambung dengan provider. Maka sehebat apapun HP-mu, maka tubuh kita seumpama HP, adapun ruh kita adalah SIM card-nya, sahabat. Nah, adapun yang disebut dengan jiwa, di situ adalah merupakan bagian yang ruh yang sudah mulai ada kehilangan kesadaran. Maka itulah yang harus kita sucikan adalah jiwa. Kalau ruh udah suci, ruh itu udah beres urusan. Kalau kamu sudah sampai di hakikat, dan sudah sampai di alam ruh, di alam arwah, sesungguhnya sudah tidak lagi baik dan buruk. Tiada lagi menang dan kalah, tiada lagi atas dan bawah, tiada lagi surga dan neraka, tiada lagi makhluk dan kholik, hari semua kalau sudah sampai di ruh, ya. Maka disinilah puncak kebahagiaan kamu. Maka kemanapun walillahil masyriq wal maghrib wa aina matuwallu fasama wajhullah, engkau hanya akan melihat dia dalam segala perkara. Tadi semua. Nah, dan kalian kalau sampai di titik itu adalah berarti kalian adalah merupakan sumber dari semuanya. Kalianlah adalah wayang juga kalian dalang. Kalianlah pelaku dari segala apa yang ada di alam dunia ini. Kalianlah merupakan khalifah, sebagai khalafah perwujudan Allah di muka bumi ini. Maka disitulah puncak kebahagiaan pada saat kita sudah selamat dari si jiwa. Nah, adapun jiwa adalah sahabat, karena jiwa itu adalah memiliki potensi dua arah. Tentu adalah jiwa itu adalah dia tergantung adalah apakah dia bahagia tidaknya tergantung adalah seberapa luas dia memahami tentang jiwanya, seberapa luas, apakah sehat jiwanya, apakah hidup jiwanya tadi semua ya. Maka orang yang keluar jiwanya dari tubuhnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka dia adalah almarhum namanya. Almarhum pada saat adalah si jiwa itu kenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Maka dia meninggal ada sebagai ruh adalah, maka dia disebut almarhum. Tapi pada saat si jiwa itu keluar, ruh itu keluar dari tubuh ini, sahabat, dan dia tidak kenal pada dirinya dan tidak kenal pada Allah, maka dia almalun, dilaknatlah oleh Allah, celakalah dia. Tadi semua berarti dia siap berhadapan adalah dengan Allah sang wujud mutlak ya. Sementara dia belum serahkan dalam kehidupan ini. Wujudnya diserahkan pada Allah, hidupnya diserahkan pada Allah, penglihatannya diserahkan pada Allah, pendengarannya diserahkan pada Allah, ilmunya diserahkan pada Allah. Dan sebenar-benarnya yang hidup hanya Allah, dan sebenar-benarnya yang melihat hanya Allah,
Yang sebenar-benarnya mendengar hanya Allah. Yang sebenar-benarnya berkalam adalah hanya Allah. Yang sebenar-benarnya adalah bergerak hanya Allah. Yang sebenar-benarnya diam juga adalah Allah. Disinilah dalam wujud Muhammad, sahabat. Maka tujuan kita adalah bagaimana melahirkan Muhammad ini. Karena tanpa Muhammad Allah tidak ada. Maka disitulah Islam menjadi Muslim. Muslim orang yang sudah jadi Muhammad mimnya itu. Ada mim, ada masdar pada Muslim. Adanya ada orang yang sudah berserah diri, itulah Muslim. Maka banyak orang ngaku Muslim dari semua, tapi mengaku iman belum tentu iman, sahabat. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir. Kata Allah, banyak orang berkata aku iman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Inilah hari ini nampak, sahabat. Hari ini adalah Islam hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisan, ya dari semua. Dan hari ini adalah merupakan titik di mana manusia adalah sedang berada titik terjauh dari semua. Nah inilah maka kiamat kebangkitan adalah kembalinya kepada Allah adalah merupakan satu keniscayaan adalah kepada kita. Maka siapa yang sudah kenal dengan jiwanya dan dia sudah mengerti siapa jiwanya dan dia mengembalikan jiwa itu adalah kepada ruh, karena ruh itu sahabat nggak di kanan, nggak di kiri, di tengah dia. Adapun yang membandol ke kanan dan ke kiri adalah jiwa. Maka hidup ini adalah, maka diberikanlah dualisme dalam kehidupan. Tadi semua, ada hidup, ada mati, ada surga, ada neraka, ada untung, ada rugi, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada menang, ada kalah. Nah disitulah, bagaimana si jiwa itu adalah, dia adalah bahagia atau tidak. Nah hati-hati banyak manusia di akhir zaman ini adalah jiwa-jiwa kerdil, tapi dia memaksakan dirinya kaya, sahabat. Maka saksikan oleh kalian tidak sedikit adalah manusia menangis di rumah mewah. Tidak sedikit manusia adalah justru mati pada saat di rekeningnya penuh puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan dari semua. Karena mereka adalah sesungguhnya jiwanya miskin. Maka itulah kenapa Abah kenal dengan konglomerat, sahabat. Ya, karena dulu Abah kenal dengan konglomerat Indonesia, ya. Dan mereka, dan Abah ngertilah pola prinsipnya. Jadi mereka beli jet pribadi bukan karena ingin naik jet pribadi, karena saingannya membeli jet pribadi. Dia membeli kapal pesiar bukan karena dia ingin naik kapal pesiar, tetapi dia adalah saingannya adalah membeli kapal pesiar. Dia membuat perusahaan baru setiap tahun, nama perusahaan. Dia sebetulnya bukan sedang cari uang, tetapi sedang cari adalah kepuasan karena orang lain melakukannya. Nah inilah sebetulnya jiwa yang kerdil. Kelihatannya dia itu miskin sebetulnya. Orang yang masih terus mencari tentang itu adalah orang yang al-fakir, sahabat. Maka al-fakir itu belum tentu adalah orang itu tidak punya apa-apa. Dan Abah menyaksikan al-fakir itu ada pada konglomerat kita. Abah kenal dengan mereka. Mereka membuat ratusan perusahaan, tapi mereka tetap kurang. Itulah al-fakir. Dan disitulah mereka tidak akan bahagia. Kenapa Whitney Houston bunuh diri? Kenapa banyak artis yang bunuh diri? Pada saat Whitney Houston bunuh diri, pada saat ada Beyonce, pada saat ada seseorang yang lebih populer daripada dia. Dia tidak menerima kenyataan itu. Itulah sebetulnya karena jiwanya masih kerdil. Padahal popularitas dia sudah punya, jauh melebihi orang lain. Uang dia sudah punya, dia jauh melebihi orang, bahkan jet pribadi dia sudah punya. Tapi pada saat disinilah berlakunya hukum sahabat. Kata Allah, boleh kamu punya segalanya, tapi tidak aku, maka tidak ada kebahagiaan di hatinya. Itulah yang menjadikan penyebab kalau kalian saksikan. Banyak orang-orang hebat menurut pandangan manusia awam, kemudian mereka mengakhiri hidupnya, sahabat. Ya, demikian pula dengan Michael Jackson. Pada saat beliau tidak puas dengan warna kulitnya, maka disuntik pigmen pada tubuhnya menjadi warna putih. Kemudian dirubah hidungnya lebih mancung, dirubah dagunya, dirubah. Kemudian kepuasan itu tidak ada. Maka dia adalah akhirnya menyerah. Disinilah sahabat sesungguhnya. Maka bagi kalian yang tidak memiliki apa-apa, asal memiliki jiwa yang luar biasa, sebetulnya kalian sudah kaya raya. Karena jiwa pada saat dia sudah kaya, dia sudah bersama Allah jiwa itu. Maka apapun yang datang padamu dari sisi Allah, maka jiwa akan menerima ada sebuah kekayaan. Maka kamu tidak membutuhkan pemberian makhluk. Kamu bahkan tidak menghamba kepada makhluk. Kamu tidak mencari-cari makhluk, walaupun kamu sebetulnya tidak punya apa-apa. Itu cirinya adalah kamu al-ghina, kamu kaya tadi semua.
Inilah yang contohkan Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman, sahabat. Dua contoh yang konkret, yang kontras. Yang satu memiliki 2/3 dunia. Sementara Nabi kita Muhammad adalah sering diganjal karena lapar. Perangnya sering kalah, sahabat. Tapi disinilah sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan kepada kita. Apakah kau ingin mendapatkan objek bahagia ataukah alat bahagia? Maka pada saat engkau sudah bersama Allah, itulah surga. Maka neraka pun sebetulnya pada saat bersama Allah adalah surga. Maka inilah yang penting berarti. Bukan surganya, bukan tempatnya, bukan isi makan, bukan isi zaman, bukan punya apa. Tapi hatimu bersama Allah, enggak? Itulah pusat kebahagiaan. Tetapi apa boleh katakan, sesungguhnya orang yang sudah sehat jiwanya, yang artinya sudah tubuhnya adalah menyadari inna rabbaka atau binas, Tuhannya lah yang meliputi dirinya. Dia menyadari tentang 7 sifat ma'ani, ayan kharjiyah pada tubuhnya sebagai Adam. Dan dia pun menyadari ayan sabitoh, ruhnya sebagai Muhammad. Dia sudah wahdaniyat. Maka bagi dia tubuhnya wahdaniyat til af'al. Dan dia menyaksikan segala fi'il di alam dunia ini. Hanya satu fi'il Allah. Itu. Dia akan bahagia. Kalau sudah menyaksikan semua fi'il itu adalah wahdaniyat til af'al. Pada satu fi'il dalam, sesungguhnya kamu tidak akan pusing melihat Rahwana. Melihat Duryudana. Nggak pusing. Kamu nggak pusing melihat Netanyahu. Kamu nggak pusing melihat Donald Trump. Enggak. Karena kamu mengerti sesungguhnya siapa dalangnya. Nah inilah kenapa kamu harus sampai pelajaran itu ke sana. Supaya kamu bebas dari penyakit kulit sebagaimana Ayub. Supaya kamu juga bebas adalah dari kebutaan sebagaimana Yakub. Dari semua ya. Dan kita pun harus bebas dari penjara jasad kita ini. Sebagaimana adalah Nabi Yusuf bebas dari penjara, sebagaimana Yunus keluar dari ikan, sebagaimana Ashabul Kahfi keluar daripada jiwanya merdeka terbang dari semua. Ibaratkan air, sahabat. Manusia tidak bahagia, kata Abah juga tadi. Sumpama air ini adalah yang berada pada botol, ya, yang dilemparkan di atas danau. Sesungguhnya ketidakbahagiaan adalah kamu terpisah antara kamu adalah dengan semesta ini semua. Maka inilah yang harus dipahami dengan nafas. Maka ada vibrasi, ada frekuensi antara kita dengan ini. Bagaimana nafas masuk dengan adalah diri sejati yang ada pada diri kita berhadapan dengan diri sejati Allah. Seolah-olah ada di luar kita, seolah-olah begitu. Disambungkan dengan nafas tadi semua. Maka konsep apapun, agama apapun di penghujungnya adalah nafas, sahabat. Kalian saksikan yoga tentang nafas, tai chi tentang nafas, Shaolin dengan bingkang, luekangnya itu tentang napas. Dan mereka para biksu-biksu Buddha itu adalah bagaimana mengatur napas tadi semua ya. Karena inilah sesungguhnya adalah nafas adalah merupakan alat untuk kamu berhubungan, frekuensi berhubungan dengan Tuhan. Maka itulah kita harus menyadari, merasakan saudara, satu udara, satu napas, satu hidup, satu rasa. Maka itulah yang harus kamu laksanakan. Maka kenalilah sesungguhnya, kenalilah bahwa segala af'al di alam dunia ini datang dari dalang yang sama. Dan segala asma di alam dunia ini sebetulnya adalah dia semata, nama dia semata. Nama Allah yang sudah berubah jadi A, jadi B. Nah inilah terkadang sahabat kita manusia tertipu dengan cangkang. Seperti kamu adalah, pada saat kamu adalah telanjang, maka disinilah kenapa iman itu al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang. Maka telanjangilah diri kita semua. Walibasuhut takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Bagaimana disebut takwa adalah pakaian Allah yang diberikan kepada kita. Ya, bukan lagi adalah pakaian kepalsuan tadi semua. Nah inilah maka perjalanan kita, tugas kita adalah bagaimana mengembalikan segala milik Allah pada Allah. Itulah takwa. Maka yang harus dipahami oleh kita dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini adalah karena kalian kayak apapun ikhtiarnya, kalau nggak ngerti jiwanya yang dirubah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, maka ada prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja lintas, kerja integritas, kerja tuntas, kerja ikhlas di penghujungnya. Apa itu ikhlas? Ikhlas pada saat engkau sudah tidak lagi merasa bekerja. Ikhlas dalam ibadah sholat setelah engkau tidak lagi menyaksikan engkau yang sholat. Ikhlas dalam bekerja setelah engkau menyaksikan engkau tidak lagi dirimu yang melakukan kerja itu. Ikhlas pada seorang nelayan
pada saat engkau sudah hilang lagi kesadaran dirimu, yang engkaulah yang mencari ikan itu. Demikian pula ikhlas kepada seorang petani, ikhlas kepada seorang apapun dia. Karena hidup ini sahabat seperti kayu. Pada saat kayu berubah menjadi tiang kayu, kayu berubah jadi pelapon kayu, kayu berubah jadi meja kayu, kayu berubah jadi pelapon kayu, jadi kusen kayu, jadi mainan dari kayu, apapun gerobak dari kayu. Setelah kamu menyadari sebenar-benarnya yang kulihat hanya kayu, itulah wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat. Kau akan bahagia di situ. Kau akan bebas sebagaimana bebasnya Ayub dari penyakit kulit. Kau akan bebas sebagaimana bebasnya adalah Yusuf dari penjara. Kau akan bebas sebagaimana bebasnya Yunus dari perut ikan. Kau akan bebas sebagaimana bebasnya adalah Ashabul Kahfi di dalam gua jiwamu itu yang telah mengurung jiwamu sehingga dia kerdil, sehingga dia 309 tahun barulah dia sadar. Ya, setelah 303 Nur Insan, Nur Muhammad dan Nurullah disatukan pada 9 tahun, 7 lubang di sini dan 2 lubang di bawah. Jadilah kamu adalah hakikat wali songo, wali sanga. Sesungguhnya itulah hakikat wali songo pada dirimu adalah 9 lubang yang ada pada diri kita. Nah inilah yang 9 lubang itulah yang ditutup dengan 2, 3, 4 sahabat. Maka sholat itu adalah tentang 2, 3, 4. Maka itu Allah menyuruh kita menyatukan pankihu ma tobalakum masna. Tadi ala nisa masna. Maka kata Allah nikahlah kepada perempuan nih, perempuan. Tubuh kita adalah perempuan. Tadi poligamilah dengan dirimu. Karena di dalam tubuh ini sahabat, pada perempuan ini, pada Hawa ini, mana Adamnya, ruh kita. Ada 4 tadi, masna, wasulasa, warubah. Ada apa? Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul sufiyah atau mulhimah, dan nafsul mutmainah. Inilah 4 lapis yang ada pada ragamu ini. Maka itulah sahabat di dalam perjalanan ruhani yang harus kita tundukkan adalah jasad ini dulu. Itulah kenapa dalam zikir ada zikir syariat. Syariat adalah bagaimana mengucap dan berbuat dengan tubuh ini untuk menyadari pingil Allah pada tubuh ini. Untuk menyadari geraknya dalang pada tubuh ini. Untuk menonton dalang dalil adanya tubuh ini. Bukan tubuh ini dalil adanya dalang. Inilah yang suka kebalik dari orang. Bagaimana tubuh ini tidak ada, maka engkau tidak akan lagi menemukan dalil tadi semua. Karena Allah itu tidak butuh dalil. Allah itu tidak butuh hujah. Nah inilah sesungguhnya. Maka zikir dengan syariat, engkau akan mengucap dan berbuat dengan tubuh ini untuk melihat kalam dia. Untuk mendengarkan, membuktikan sama dia. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada tubuhmu itu. Jadikan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kemudian jangan lupakan bagian jasadmu adalah di dunia. Di jasad. Itu maksudnya begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagian jasadmu itu. Tadi semua. Butuh makanan untuk perutmu. Butuh pemandangan indah untuk matamu. Butuh pendengaran yang indah untuk telingamu. Kau membutuhkan bidadari untuk penglihatan matamu. Segala apa yang kau lihat adalah bidadari. Apa itu bidadari? Hurun in. Hurun in itu segala sesuatu yang membuat kamu heran, terbelalak. Sesuatu yang bidadari yang kau dengar. Suara yang begitu indah. Itu adalah bidadari untuk telingamu. Dan apa yang kau rasa lewat mulut itu bidadari untuk lidahmu. Dan apa yang kau cium dengan parfum misik apapun itu adalah bidadari untuk hidungmu. Dan makanan yang enak masuk perut ada bidadari untuk perutmu. Dan demikian pula adalah bidadari untuk bawah perutmu. Sahabat, marilah kita sadari tentang arti hidup ini semua. Kau kenali sebenar-benarnya dirimu. Kau flying, kau terbang, kau bebas. Tadi semua. Kamu adalah jadi sebenar-benarnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Dan katakanlah, ceritakanlah kamu sebagai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dan kamulah akan menjadi raja kepada manusia. Sahabat. Ilahin nas tadi min syarril waswasil khannas. Itulah sesungguhnya adalah setelah engkau menyadari sepenuhnya tentang siapa dirimu, jiwamu, maka sesungguhnya ada apa? Orang yang sudah mensucikan jiwanya, maka dia sudah separuh hidupnya akan bahagia. Karena tadi dia sudah punya alat bahagianya, dia sudah punya ruangnya tadi semua. Karena tadi Abah siang sudah ceritakan di pagi adalah orang yang kerdil, yang jiwanya sakit seperti ini. Dan orang yang jiwanya luas seperti ini, sahabat. Maka tentu, bagi orang yang jiwanya sebesar ini,
Dan dia memiliki mobil sampai 20 sekalipun, dia tetap merasa kurang. Kenapa banyak orang yang rumahnya sudah bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, istrinya sudah 4, tadi semua ya, tapi dia tetap merasa miskin. Itulah al-faqr. Kenapa? Bukan masalah jumlah yang kau miliki, tetapi adalah jiwamu adalah sakit. Jiwamu adalah sakit. Maka orang yang jiwanya seperti ini, jangankan tadi punya puluhan mobil, punya pesawat terbang, jet pribadi kayak Whitney Houston, tadi semua, tapi jiwanya kecil. Dia tidak sanggup hidup. Dia tidak sanggup hidup pada saat ada seseorang yang lebih populer dari dia, sahabat. Karena teori Maslow mengatakan, sahabat, manusia itu di penghujungnya pengakuan. Manusia itu. Maka di penghujungnya manusia itu menjadi Tuhan. Setelah diakui, maka tadi, kenapa orang-orang kaya itu ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam politik, mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan presiden. Padahal kalau ditanya, buat apa yang dia cari itu? Nah inilah barangkali sebagian orang bertanya, oh kenapa dia itu udah kaya raya, hartanya udah triliunan, ngapain dia ada duduk di depan sebagai legislatif atau sebagai eksekutif? Karena dia bukan cari makan lagi, sahabat. Dia butuh pengakuan. Nah inilah pada saat jiwa itu kerdil, kita masih membutuhkan manusia lain untuk mengakui keberadaan diri kita. Inilah kebodohan. Inilah pintu ketidakbahagiaan. Karena masalahnya bukan berapa jabatan yang kau tinggi, gelar barangkali bintangmu 4, tapi kerdil jiwamu semacam ini, jiwamu tetap kopral dari semua, dan engkau tidak akan bahagia. Maka kalian saksikan banyak orang yang sudah bintang 3, bintang 4, malah jadi koordinator narkoba dari semua. Kenapa? Dia jiwanya kerdil dari semua. Inilah yang harus kalian tumbuhkan. Orang yang jiwanya kerdil, sahabat, seumpama adalah flash kecil ini, setetes tinta saja sudah hitam dia. Itulah ketidakbahagiaan. Setetes kecil dari tinta, maka hitamlah legam. Maka inilah yang kenapa kita harus merubah jiwa. Karena pada dasarnya bukan apa yang kau miliki atau apa yang tidak kau miliki, tapi seluas apa jiwamu dari semua. Bahkan sehebat apapun masalah yang ada pada dirimu, pada saat jangankan setetes tinta pada seperti ini, kalau perlu ada satu bak tinta pada saat kau bawa pada lautan Allah, samudra Allah, bahrul hayat, ma'ul hayat, air kehidupan yang sesungguhnya, maka nothing dosamu itu, nothing kesalahanmu itu, nggak ada artinya apa-apa dosamu itu. Kenapa? Dan engkau akan merasakan nyaman, tentram, ada pada jaminan Allah. Dan engkau mengakui, karena sesungguhnya Tuhanku adalah cintanya melampaui adalah kemurkaannya. Inilah orang jiwa-jiwa yang sudah bebas, sahabat. Maka tugas kita, janganlah kita menjadikan jiwa ini. Maka yang disebut pengakuan pada jiwa, ini aku, ini aku, ini aku. Nah, akhirnya pada saat tadi akan banyak konsekuensi. Dia pada saat dia sebagai si jiwa yang kerdil, maka walaupun sebanyak harta, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau jariah, dia tidak mau zakat. Oh, ini milikku, ini milikku, ini milikku. Itulah Salabah dan Korun berkata, wa ma'udituhu minal ilmi apa ala ilmin indi. Ini kan hasil ilmuku, ini kan hasil karyaku, ini hasil perbuatanku, ini hasil usahaku. Itulah yang terjadi. Itulah yang membuat adalah apa namanya si jiwa adalah menjadi miskin. Tadi semua membuat si jiwa itu adalah menjadi miskin, sahabat, karena dia tidak memahami sesungguhnya siapa dirinya. Nah inilah yang barangkali yang harus dipahami oleh kita semua adalah tentang jiwa. Maka inilah yang harus diluaskan. Maka tadi kan tidak sedikit pada orang-orang yang sekarang belajar rohani, ya, merasa sudah ma'rifat, tapi nggak punya rokok sedikit, bingung nyari-nyari rokok ke tempat orang lain. Inilah penggambaran orang-orang yang merasa sudah jiwanya sudah merdeka, ternyata masih hanya dengan terhalang dengan sebungkus rokok tadi semua. Maka kalian guru-guru rohani yang tadi semua adalah gadungan yang hanya sebatas memanfaatkan kebodohan banyak orang, berhentilah kalian menipu, karena kalian sendiri adalah dalam keadaan kegelapan tadi semua, ya. Kalau kalian adalah jiwa yang sudah merdeka, kalian tidak akan lagi mengemis-ngemis pada orang tadi semua, ya. Karena orang yang jiwanya sudah merdeka, sahabat, tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Dia sudah qiyamuhu binafsihi, dia sudah berdiri
sebagaimana qiyamuhu binafsihinya Allah. Sahabat. Nah inilah, maka marilah kita luaskan. Syukur-syukur kita sudah hilangkan, sahabat. Karena tahapannya pertama adalah luaskan jiwa kita. Tapi tidak bisa diluaskan jiwa kita sebelum kita hidupkan. Maka inilah yang dikatakan oleh Tuan Sabul Qadir di dalam surah Asy-Syura adalah fal wajibu ada talabul hayatil qalbil ukhrawi, ada min ahli talqin fid dunya, adalah qabla fautil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yahsud, ada fil akhirah wal muradu fil zar'i ardul wujudil anfusil afaqi. Tadi semua. Jadi yang wajib kepada kita itu adalah menghidupkan jiwa tadi semua, untuk meluaskan si jiwa ini. Karena segala apa tagoyurnya alam tadi semua, berkurangnya rezekimu tidak akan mempengaruhi jiwamu. Karena kau sudah menjadi al-ghina, orang kaya tadi semua, ya. Maka inilah kapasitas yang harus tadi semua. Flash kecil ini dengan toples ini akan berbeda. Satu tetes tinta pada toples, pada flash ini, dia akan pekat sekali. Itulah semakin pekat, maka semakin tidak bahagia dirimu. Itulah yang Allah ingatkan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan zikir, nah itu bahasanya zikir, ya, kepadaku, maka dia akan hidup dalam donka. Nah inilah orang donka itu adalah seperti flash ini. Kenapa dia itu bisa berpengaruh dengan hal kecil sekalipun? Karena ruang dadanya sempit dia ini, seperti ini tadi semua. Sehingga setetes masalah bagi dia adalah sebuah masalah yang besar. Tapi bagi orang yang jiwanya sudah seluas ini, jangankan 1 tetes, 10 tetes, 20 tetes, dia sudah tidak berpengaruh, sahabat. Nah inilah tujuan dari kita bertasawuf, tujuan bertauhid adalah kita sudah merdeka dari tagoyurnya alam. Karena kita sudah tidak lagi dipengaruhi oleh al-aqwanu dohiruha, adalah dirotun, al-aqwan, semua makhluk ini adalah dohiruha, dohirnya adalah merupakan tipuan, wabatinuha, dan batinnya adalah ibrotun, adalah ibroh. Kita sudah mampu melihat yang sebaliknya. Kalau bisa kamu lepaskan, kalau seumpama ini botol yang ada isi, kenapa kamu tidak bahagia? Inilah botol kopi yang tidak bahagia, hitam seperti ini tadi semua. Tapi pada saat kau lepaskan botol ini, maka air tadi semua, persoalan diri kamu itu yang hitam ini, persoalan kamu, penyakit kamu tadi semua, kemiskinan kamu tutupi inilah dengan botol ini. Maka akhirnya botol ini pada saat dimasukkan dalam samudra danau Tuhan, maka dia goncang-ganjing di antara air dan dia tidak bisa menyatu dari semua. Inilah kesalahan kita, sahabat. Ya, inilah. Maka itulah kenapa para pendiri bangsa kita mengajak kita merubah jiwa kita, luaskan jiwa kita tadi semua, ya. Dan jiwa kita adalah di sini letaknya di dadamu. Maka itulah baginda Nabi berdoa adalah alam nasrah laka sadra, Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku, nah, sadr di dalam dada. Maka kenapa orang-orang yang sudah punya masalah adalah rasa terhimpit dadanya? Itulah karena sempitnya tadi semua. Bahkan orang-orang yang tadi belum betul-betul mengenali jiwanya, walaupun kamu kaya, kamu pelit untuk bersedekah, karena sakit di dalam dadamu untuk mengeluarkan itu. Karena semuanya kamu simpan di sini tadi semua. Inilah masalahnya. Karena kamu adalah air yang hitam di botol ini tadi semua. Coba kalau seandainya air ini kamu leburkan, kamu buka botolnya, kamu lepaskan keberadaan dirimu, satukan dengan keberadaan danau, walaupun dosamu hitam semacam ini, memenuhi jiwamu, apalah artinya pada saat engkau sudah kembali pada lautan Allah. Maka di situ engkau akan merdeka, engkau akan mendapatkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Engkau akan mendapatkan nurun ala nurin, karena engkau sudah bagian dari cahaya, masuk menjadi ke dalam cahaya, nurun ala nurin. Maka di situ engkau akan sudah mendapatkan adalah apa namanya, rizki mayyasha sekehendak Allah, ilmu mayyasha sekehendak Allah, sahabat. Ya. Maka disinilah juga harus dipahami kenapa jiwa itu adalah Allah katakan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah. Jadi selalu memiliki 2 potensi, fujuraha wa taqwaha dari semua. Silahkan kata Allah. Maka tadi di kalangan jiwa, sahabat, kita yang harus memilih. Kalau sudah sampai di ruh, nggak ada lagi pilihan. Karena ruh itu sudah, seumpama di rumah adalah strum listrik, itu ruh. Adapun jiwa adalah tadi, seumpama adalah TV, kulkas, itu jiwa. Tadi semua. Maka mereka merasa
ada jiwa, kulkas merasa ada, yang menjadikan kalau seandainya tidak ada aku, kata si jiwa, kata si kulkas, tidak, kalau seandainya tidak ada aku maka tidak ada es batu. Tapi dijawab oleh Magicom. Akhirnya berantemlah seluruh jiwa-jiwa yang ada di rumah itu. Kalau tidak ada aku, akhirnya masing-masing merasa paling baik. Padahal sesungguhnya mereka adalah berkiprah di rumah itu bukan untuk mewujudkan mereka, bukan untuk mendohirkan mereka, tapi untuk menyatakan wujudnya setrum, hanya satu strum, hanya satu hidup, hanya satu ruh sesungguhnya. Itulah tugas kita. Kalau kalian sudah sampai di situ, kalian sudah terbang. Dan menjadi bajul ashab, menjadi ada burung yang elang yang melayang-layang, terbang tinggi tadi semua. Tidak ada lagi gagak yang mengganggumu tadi semua. Karena tidak ada lagi yang menjangkaumu, tidak ada lagi yang bisa menyentuhmu. Karena engkau adalah betul-betul raja wali yang terbang bebas. Tak satupun burung yang mampu menggapaimu. Itulah sahabat. Seorang jiwa tauhid yang sudah sampai, dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Karena dialah malikin nas dari semua. Dialah raja kepada manusia, sahabat. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita dalam perjalanan. Dan perjalanan ini mudah. Bukan suatu perkara yang sulit kalau oleh Allah, sahabat. Tugas kita hanya sederhana adalah mempanakan diri kita. Bagaimana cara mempanakan diri kita? Kita melatih selalu beritikad bahwa sebenar-benarnya yang wujud Allah. Dan Allah lah dalil adanya aku, bukan aku dalil adanya Allah. Allah. Jadi karena Allah yang qadim, tubuh ini muhaddas, maka panakkan tubuh ini bahwa sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Itulah itikadna. Maka kalau dalam bahasa ikam, kanallahu mala syai'a ma'ah wa huwal ana, apa namanya? Wa huwal ana ma'alaihi kan, dan sekarang pun Allah ada dengan sendirinya. Berarti bagaimana caranya? Meleburkan tadi semua. Sebenar-benarnya aku tidak wujud dalam hatimu. Latih. Biasakan dalam berjalan, dalam apa, lidah tekuk ke atas selalu. Aku tidak ada. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Maka dalam zikir syariatmu kau dikatakan la ilaha illallah, aku tidak ada. Yang ada Allah. Bergerak dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah kepada la ilaha illa ana, sahabat. Ya. La ilaha illa ana. Silakan kalian akan merasakan sendiri. Abah bukan siapa-siapa bagi kalian. Tapi yang Abah inginkan adalah rasa yang Abah miliki ini adalah karena terlalu besar, terlalu nikmat. Adalah Abah menginginkan semua bisa merasakannya. Minimal ada yang melanjutkan tugas menyampaikan rasa ini. Dalam setiap zaman terlahir 10 orang saja sudah dahsyat, itu sahabat ya. Rasanya menjadi seekor burung raja wali yang terbang tinggi dari semua ya. Yang sulit dikatakan dengan kata-kata dari semua ya. Inilah hal yang tidak mungkin bisa kamu ceritakan lagi. Kalau kamu masih bisa bercerita, artinya kamu belum apa-apa dari semua. Sehingga sulit. Coba bayangkan rasa bahagia yang membumbung pada dadamu. Sehingga kau bingung mengatakannya. Kau bingung menceritakannya. Apa yang harus kuceritakan? Ya, nah itulah rasa yang sebenarnya rasa pada saat kau hilang rasa dirimu dari semua ya. Maka inilah sahabat yang kita harus hidupkan. Bagaimana? Nah, bagaimana tadi cara mengembalikan? Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, Allah menggunakan litahqiq. Qad adalah litahqiq, adalah memastikan. Kata Allah sudah pasti. Artinya pasti itu Allah yang menjamin. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti adalah bahagia. Padahal sudah pasti untung aflaha. Ya. Tadi hayal sholah, hayal falah sama. Marilah raih kebahagiaan, raih kemenangan. Nah inilah kemenangan yang sesungguhnya adalah, dan kemenangan di penghujungnya adalah pada saat engkau, kekasih engkau adalah mengundang engkau, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Maka disitulah kamu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sesungguhnya Abah hanya akan mengajak sampai kepada pinggirannya saja. Karena untuk itu adalah kamu harus membuktikannya sendiri
merasakannya sendiri oleh dirimu sendiri. Kamulah yang menjadi pelakunya tadi semua ya. Maka Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan bisa merubah dirimu sampai kamu berubah jiwa tadi semua ya. Tadi semua merdekakan dirimu dari gonjang-ganjingnya alam tadi semua ya. Inilah yang dikatakan ya. Maka Syaikhullah mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula lah penghujungnya, sahabat. Mari kita sinarkan diri kita, tetapi adalah syaratnya adalah tadi, jadikan Allah dalil adanya kita tadi semua ya. Wujudnya kita karena wujudnya Allah, bukan Allah wujud karena adanya wujud kita. Ingat, bukan makhluk dalil ada Allah, tapi Allah dalil adanya segala yang ada. Karena dia tidak membutuhkan dalil untuk adanya. Maka disinilah yang harus dirubah. Satana bainaman yastadillu bihi au yastadillu alaih al mustadillu bihi arafal haqqu li ahli fa asbatal amro min wujudihi asli wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Betapa jauh perbedaan antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Maka kalau kalian masih berdalil bahwa makhluk dari adanya Allah, karena kalian belum bisa menyaksikan dia. Ini yang dikatakan Syaikhullah tadi semua. Dikatakan adalah wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Tadi semua ya. Sedangkan pendalilan bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah belum sampainya, belum musulnya kamu kepada Allah. Wa illa famata ghaba hatta yustadillu alaih. Tadi semua ya. Jika tidak demikian, memang kapankah Allah itu gaib sehingga harus butuh dalil? Allah tidak butuh dalil, sahabat. Allah tidak butuh dalil. Dialah wujud mutlak, sahabat, yang lebih terang dari segala yang terang, lebih indah dari segala yang indah, lebih agung dari segala yang agung, lebih indah dari berlian, lebih indah dari uang dolar, lebih indah dari surga, lebih indah dari bidadari, lebih indah dari pahala. Kalau bicara paling enak, dialah dari segala hal yang paling enak. Kalau bicara paling terang, dialah segala hal yang paling terang dari segala yang terang. Kalau bicara tentang indahnya alam, dialah nur jamalnya. Dialah yang paling indah dari segala yang indah. Kenapa kalian tertipu melihat makhluknya? Inilah yang menjadikan kalian akan tertipu dengan al-kaunu, al-akwanu adalah dohiruhab, adalah biratun al-aqwan. Makhluk-makhluk ini dohirnya adalah tipuan. Kenapa? Bahkan oleh engkau dijadikan dalil adanya Allah. Itulah kesalahan tadi semua ya. Maka Syaikhullah mengatakan di sini tentang adalah beliau mengatakan adalah wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih adalah wa illa pamata ghubahat hatta yustadalla alaih wa mata ba'uda hatta takuna asaru yallati tusilu ilaih. Bahwa sesungguhnya pendalilan bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena belum sampainya kamu kepada Allah. Jika tidak demikian, kapankah Allah itu tidak ada hingga butuh dalil? Tadi pada saat gula sudah di depanmu, sudah di lidahmu, kamu butuh dalilkah? Tadi semua. inilah sahabat ya. Kita ini masih terhalang dengan keberadaan diri kita ya, sehingga kita harus meminta kepada dia tadi semua ya, karena kita terhalang oleh keberadaan ya. Inilah padahal dikatakan oleh Syaikhullah al-haqqu laisa adalah bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajawahu adalah syai'un la satarahu mahajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasyira. Masih ada satir yang menghalangi. Apa yang menghalangi adalah dirimu sendiri. Jadi silakan kata Allah, kau mencintai diriku atau mencintai dirimu. Pada saat engkau mencintai diriku, hilangkan dirimu, maka aku pengganti dirimu. Maka engkau bahagia bersamaku. Pada saat engkau lebih menyayangi ego dirimu, maka aku hilang di hadapanmu. Jangankan di akhirat, di dunia saja aku tidak akan ketemu aku. Nah inilah yang akhirnya dikatakan kata Syaikhullah al-haqqu laisa
bimahjubin wa innamal mahjubu anta an-nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la sataru mahajabah. Sang hak tidaklah terhalang oleh dirimu, tapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya. Sebab seandainya sesuatu menghalanginya, berarti sesuatu itu menutupinya, dan itu mustahil kepada Allah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Ya, bagaimana kamu bisa bayangkan gelas kaca ini menghalangi kaca, padahal yang nampak hanyalah perwujudan kaca semata. Bagaimana mungkin gelas kaca ini menghalangi kaca, padahal hanya kacalah yang wujud di semua bagian daripada kaca ini. Bagaimana gelas kaca akan menghalangi kaca, sementara kaca sudah wujud sebelum adanya gelas kaca ini. Bahkan bagaimana mungkin gelas kaca ini akan menghalangi kaca? Kaca terhalang oleh gelas kaca. Bahkan sesungguhnya wujudnya gelas kaca karena wujudnya kaca. Coba terapkan pada diri kita. Kesadaran itu yang harus kamu rasakan, karena kamu akan merasakan kenikmatan tersendiri. Bukan pada makhluknya, justru pada dia. Dia lebih nikmat dari segala apa yang didohirkan. Karena al-aqwanu dohiruha adalah hirratun. Ini alam ini semuanya hanya tipuan saja. Hanyalah sarung golok. Pada saat kamu telanjang, pada saat kamu pakai baju tentara, kamu dipanggil Pak Tentara. Pada saat kamu telanjang, balik lagi, kamu ganti polisi, kamu disebut Pak Polisi. Kemudian kamu balik lagi ke rumah, telanjang lagi, kemudian bawalah cangkul, pasti kamu disebut Pak Petani. Kemudian kamu berangkat lagi ke rumah, lepaskan lagi baju kamu, kemudian kamu pergi bawa jaring, kamu disebut Pak Nelayan. Balik lagi ke rumah, lepaskan baju kamu, ganti dengan baju dokter, pasti kamu disebut Pak Dokter. Kemudian lepaskan baju kamu ini, kamu bikin celana compang-camping, hitamkan sebagian wajahmu, pasti kamu disebut orang gila. Sebenar-benarnya kamu adalah kamu. Apapun pakaian yang kau pakaiankan, bagi orang yang sudah sadar, tidak akan tertipu lagi. Kau berpakaian polisi pun aku melihat engkau ya Allah. Engkau berpakaian maling pun aku melihat engkau ya Allah. Bahkan pada saat aku tangkap engkau saat pamnya, engkau juga ya Allah. Apa yang dipalingnya juga adalah engkau juga ya Allah. Nah inilah drama Tuhan yang demikian indah, tapi tidak dirasakan oleh manusia. Drama dalang yang begitu indah, tapi tidak dirasakan oleh manusia. Akhirnya dia berada pada lautan ketidakbahagiaan. Ya, karena kebodohannya itulah, maka itulah Syaitan yang mengatakan adalah ukhruj min awsobati basyariyatika an kulli wasbin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Keluarlah dari sifat kemanusiaan, lepaskan aku yang 4, aku 3. Karena itulah penghalang kebahagiaan kamu. Oh iya, saya ingin bahagia tubuh ini. Bukan begitu caranya. Aslam tubuh ini. Karena nanti pada saat ruhmu sudah ingin ada yang uduk kembali pada Allah, insya Allah aku 4 pun akan mendapatkan ayyadayu ayyidu. Di situ ada jannatul ma'wa pada tubuhmu. Ada makanan yang mengenyangkan pada perutmu. Ada yang membahagiakan kepada bawah perutmu bidadari. Ada yang mengenakan pada pandangan matamu, pada telingamu. Kalau sudah beres yang dalam jiwamu, maka dohirmu. Tadi lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tapi sayang manusia ini adalah hanya mengejar-ngejar adalah raganya tadi semua, ya. Sehingga pada saat dia sudah jiwanya sudah keluar ruhnya, sementara jasadnya tergeletak di sana. Maka disitulah baru kalian menangis sebagaimana dikisahkan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan kau pun mulai berkata wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kau sudah menyaksikan, kau mulailah menyesal dengan apa yang telah kau lakukan dengan tubuh bangkai itu tadi semua. Padahal apa yang kau raih, pamayyamal misqala darratin khairan yarah, pamayyamal misqala darratin syarran yarah. Sebiji jarah yang akan kau lewati akan kau dapatkan tadi semua sahabat. Sebiji jarah yang kamu lakukan maka akan berbalik pada dirimu tadi semua, ya. Maka itulah di dalam sahabat, di dalam tafsir di surat Yunus ayat 30 nanti kamu buka, manusia dikembalikan ke sini. Allah berkata hunalika, di tempat itu manusia akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang dilakukannya.
berlaku hukum kisos pada dirimu segalanya. Maka hari ini marilah kita jadi jiwa yang merdeka, mendoakan saudara kita, membebaskan dosa-dosa orang yang ada pada dirimu. Maka janganlah kalian berbangga dengan dosa-dosa saudaramu yang menceraikan kepada dirimu semua, ya. Dan sekaligus kamu juga menyadari sesungguhnya apapun yang datang pada dirimu adalah apa yang sudah dicatatkan oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu bi imamin mubin. Tak sabiji zarah pun yang akan kau perankan kecuali ada apa yang telah kau tuliskan, sahabat. Ya. Maka hari ini marilah kita indahkan bukunya. Maka hari ini marilah kita. Maka itulah kenapa pada saat kematian kita adalah Allah membuka sedikit buku itu tadi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabam yalqahu mansura. Itu bukan tentang, kalau Allah bicara tentang kiamat sebetulnya bukan tentang hancurnya bumi ini, tentang kiamat sugro, kematian, lepasnya ruhmu, jasad dari jasadmu itu. Itulah termasuk idza zulzilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu as, itulah tentang itu. Ya sahabat. Tadi semua maka tadi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan keluarkan buku itu pada akhir hidup kamu, kitaban yalqahu mansura, dalam keadaan terbuka. Dan disitulah Allah mengajak kita sebelum meninggalkan alam ini, kemudian dan dia berkata, hai manusia, tuh bacalah ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah, ini catatan bukumu yang telah kau catatkan. Yang aku hanya bagian mencatatkan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah itu juga bicara Allah itu sahabat. Ternyata sekarang udah canggih. Ternyata kromosom, DNA, gen kita lah yang akan mencatatkan segala apa yang dilakukan tubuh ini. Tak sedikit pun sebiji noda pun, itulah rokibun atidun, semuanya adalah akan mendeteksi kepada apapun, sekecil apapun, sesir apapun, akan ada catatannya. Itulah Allah ingatkan sahabat surat Al-Furqan. Hai manusia, jangan kau anggap kalian bebas dari apa yang kalian akan perbuat. Maka hari ini ayo kita merdekakan, bebaskan diri kita. Dan kita dulu sudah membacanya buku itu sahabat. Nah hari ini kalau kalian percaya, percayalah apapun yang sedang kalian alami dari pagi sampai sore. Dan besok pun kalau kalian masih ada halamannya tadi semua. Karena tidak akan kalian dimatikan kecuali halamannya sudah habis. Dari halaman demi halaman adalah bukumu yang Allah kalungkan di lehermu. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Pada saat kelahiran kamu dikalungkan di leher kamu buku yang sebetulnya adalah kamulah penulisnya. Kamulah skenarionya, kamulah yang menuliskannya, menorehkannya, dan kamulah yang akan memerankannya, sahabat. Hari ini kita semua, Abah, Anda adalah sedang memerankan itu. Tapi bagi orang-orang tertentu adalah dia kembali ke sini, bukan belum sampai. Lihat ayat surat Allah tadi, surat Al-Jum'ah kalau tidak salah, adalah pada saat Allah katakan, di antara orang-orang sekelilingmu ada nurku, ada cahayaku. Dia datang, aku utus dia, arwah muqaddasah, arwah yang telah disucikan, untuk mengingatkan engkau tentang perjanjian alastu birabbikum, tentang itu sahabat. Ya, jadi orang-orang yang hari ini banyak yang sudah ma'rifat, sebetulnya mereka belum ma'rifat kehidupan yang lama, tapi Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, ada cahayaku yang aku turunkan tadi, Al-Quranul Mubin, Al-Quran hidup yang ada di berjalan di antara kamu, di antara kegelapan-kegelapan itu, untuk memberikan kamu cahaya, sahabat. Maka dimanapun kamu berada, bertemu dengan orang itu, maka tadi semua, maka ambillah wasilah darinya, tadi semua, ya. Maka Syaikhullah ingatkan tentang adalah aslu kulli masyiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi, adalah pangkal dari sebab kemaksiatan, kelalaian, syahwat adalah meridhoi tubuhmu ini. Tadi semua, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Adapun sebetulnya adalah pangkal setiap ketaatan, kesadaran dan pengandalian adalah kau tidak ridho pada tubuh ini. Maka silakan kau mau berbangga-bangga dengan tubuhmu, ambil resikonya. Karena tubuh ini selalu membawa kamu pada dua sisi, wa nafsi wa masawaha, falhamaha bujuraha wa taqwa, tadi semua, ya. Jadi sahabat, kalau kamu ingin bahagia di cangkang ini yang kamu anggap kamu itu,
Sebetulnya bukan begitu prosesnya. Bukan mencari duit dengan tubuh ini. Bukan. Kata Abah juga. Bukan mencari isinya. Tapi ada jiwa yang kamu harus lebarkan. Itulah yang harus dirubah. Ya, kitanya. Kalau kita tidak berubah, Allah tidak akan merubahnya. Jadi kata dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu golongan, satu orang sebelum orang tersebut merubah jiwanya. Tadi kalau seumpama bohlam 5 watt yang teriak-teriak minta pada PLN setrum cahaya, itulah seperti manusia dengan tadi tingkat kesadaran sebesar ini, tingkat jiwa kerdil semacam ini, terus dia minta, ya Allah turunkan rizki, ya Allah turunkan rizki. Nah seperti itulah contohnya. Kenapa Allah nggak turunkan? Karena satu, kau tidak bisa menampungnya. Gitu. Yang kedua, tadi semua, tidak usah kau meminta. Maka dalam hikam itu adalah tadi, maka kalian adalah tidak boleh meminta tadi semua, ya. Karena orang-orang yang tidak mengertilah yang meminta itu, kan tadi sesungguhnya. Makanya begitu banyak hikmah yang disampaikan tentang bagaimana seharusnya kamu beradab, ya sahabat, di dalam permintaan, di dalam apa, kita harus mengerti tadi semua. Maka orang yang sudah mengerti, dia sebetulnya dia tidak akan meminta sebetulnya, ya. Karena meminta kepadanya adalah menuduhnya, ya. Meminta pada Allah itu bagi orang yang sudah sadar adalah maka dikatakan adalah talabuka minhu ittihamun lah, wa talabuka lahu ala ghaibatun minka anhu, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu tadi semua terhadapnya. Engkau meminta kepada selain Allah adalah karena engkau rasa malunya kepadanya tadi semua. Engkau mencari selainnya adalah karena kejauhanmu darinya. Nah ini, bagi orang yang kerdil seperti ini, maka adalah judulnya meminta. Maka itulah sebetulnya, maka Syaitanillah ingatkan, engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tapi ya dibolehkan tadi semua, ya. Tadi semua, tapi dia akan memberimu bukan pada apa yang kau minta. Maka itulah dalam hikmah yang ke-6 Abah sudah bahas tentang hakikat doa adalah tadi adalah la yakun ta'khuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyafsika fa huwa dhumina lakal ijabata bima yahtaruhu lakal la fi ma tahtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jangan terlambatnya pemberian Allah walaupun engkau sudah sungguh-sungguh dalam doa membuatmu putus asa. Dia menjamin tadi semua adalah bahwa dhumina lakal ijabah bima yahtaruhu laka la bima tahruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dia menjamin pengabulan untukmu sesuai apa yang dia pilih. Tadi sesuai kemampuan kamu juga, sesuai si bohlam 5 watt, ya PLN berikan aku rezeki yang luas, tapi jiwanya jiwa kerdil, maka tetap ada dibatasi oleh la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itulah jiwa kita yang menghalangi kita, sahabat, ya. Maka inilah kenapa kita orang yang sudah bisa meluaskan jiwanya. Bagaimana meluaskan jiwanya? Dengan membersihkan jiwanya. Membersihkan tadi, kalau mentahali sifat-sifat kemanusiaannya, mentahali sifat majmumah tadi semua syaitonnya, maka mentahali dengan sifat Allah, sabar, ikhlas. Itulah tadi semua kau kaya. Karena Allah itu kaya dengan kayanya Allah. Allah yang kaya. Jadilah dirimu Allah yang kaya. Karena selama kamu adalah makhluk, kamu tidak akan bisa menampung kekayaan Allah dari semua. Lah, maka disinilah dikatakan adalah Allah menjamin doa si toples kecil ini pada batasnya, pada kemampuannya, bukan pada waktu yang dikehendak. Misalnya gini, si toples ini minta air 1 liter, sementara dia hanya 20 mili. Allah akan ijabah. Sampai kapan diijabahnya itu? Pada saat dia sudah bisa mampu menampung 2 liter, sudah begini. Maka tadi, begitu kamu sudah pelan-pelan berubah, satu saat ternyata kamu sudah menjadi 2 liter, maka ijabah itu datang padamu, sahabat. Sama seperti kamu anak kecil, SD kelas 3, atau kelas 2 SD, atau kelas 1 SD, minta kepadamu ada mobil balap dari semua.
dan bapaknya kaya. Ya tentu bapak kamu tidak akan bisa memberikannya. Dia yang menjamin, saya belikan nak, dalam hatinya. Nanti kalau kamu sudah sanggup tuh. Sebetulnya begitu juga Allah. Maka kenapa ijabah itu diberikan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah dan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah tadi semuanya. Bahwa dominalah kal ijabah fi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Bukan pada waktu yang kau hendaki dan bukan pada apa yang kau kehendaki. Semua ya. Oleh karena itulah marilah luaskan jiwa kita. Bagaimana meluaskan jiwa kita? Kalau syukur-syukur kamu sudah bisa menafikan man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka tadi lepaskan si botol ini yang menjadikan penghalang kepada aqua, ades, lem mineral. Kenapa menjadi sombong? Lem mineral, ades, aqua, fit. Karena kamu sibuk dengan merek. Padahal sebenar-benarnya diri kamu bukan tulisan aqua, bukan tulisan ades, bukan tulisan lem mineral. Sebenar-benarnya kamu adalah air. Sebenar-benarnya yang menghilangkan haus adalah air. Dan air adalah bukan merek botol. Inilah manusia terjebak dengan merek botol. Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Itu merek botol. Tapi jiwanya adalah Islam. Aslam, merdekakan diri kamu. Itu saja sahabat sesungguhnya cara kamu tadi semua. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana mandinya, itikadnya, bacaannya. Semua udah Abah ajarkan semua ya. Tadi semua ya. Jadi silakan nanti dirunut lagi tadi semua amaliyahnya. Bagaimana memandang makanan, minuman, istrimu, anakmu, tadi semua. Bagaimana pada saat kamu menyayangi anakmu, bagaimana kamu punya tongkat, apa yang harus anggap kamu tongkat itu. Nah gitu. Sebagai apa tongkat itu? Nah itu. Nah orang tauhid harusnya sudah memandang seluruhnya syuhudul kasroh bil wahdah. Kucing yang di rumahnya, anjing yang di rumahnya, tongkat yang di rumahnya, dan segalanya. Nah, itulah. Tapi pada saat kau sudah mampu memandang itu, yang harus kau bangunkan adalah sifat dia, penyayang, pemaaf, pengampun, pemberi, selalu memberi, memaafkan, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuwun Karim. Itulah. Kalau kamu ingin tahallaku bi ahlakillah tadi semua ya. Besok pagi mungkin Abah lebih jelaskan tentang metodologi bagaimana meluaskan jiwa dengan berbagai cara. Satu adalah dengan ilmu fana. Bagaimana memfanakan diri supaya Allah wujud. Bagaimana adalah menjadikan Allah satu-satunya yang wujud sementara kamu ada. Dan itikadnya harus ada di situ. Dan bagaimana adalah memandang kepada semua alam. Mertuamu, istrimu, anakmu, cucumu. Jangan sampai kalian tertipu dengan cangkang luarnya. Itu sahabat ya yang harus dibangun oleh kita semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi semua ya. Insya Allah besok pagi kita lebih banyak praktek memahami dalam aplikasi karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Dengan apapun, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu jalan pulang pada Allah. Apapun yang kau lihat, kursi jalan pulang pada Allah. Apa hikmah dari kursi itu? Kenapa kakinya 4? Nah, itu. Terus, kenapa tripod kakinya 3? Oh, kenapa pohon itu berakar? Kenapa pohon itu beranting dan daun? Kenapa pohon harus berbunga dan berbuah? Kenapa tanah itu ada aluvial, ada regosol, ada laktosol? Kenapa udara ini berlapis-lapis? Ada ionosfer, mesosfer, stratosfer. Kenapa ada atmosfer? Kenapa aku tinggal di bumi? Dan kenapa planet setelahku ada disebut Mars? Dan sebelumku adalah Venus, Merkurius, dan sebelumnya adalah matahari. Siapa matahari? Siapa Venus? Siapa Merkurius? Dan siapa bumi dirimu? Dan siapa Jupiter? Dan siapa Saturnus, Uranus? Apa cincin yang ada pada Uranus? Aduh, Tuhan menjelaskan begitu indah. Cuma sayang manusia hanya terjebak kepada permainan Tuhannya saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.